Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Saya hari ini pertama kali membuat satu ruangan belajar. Selamat bergabung dengan ruang belajar saya ini. Semoga ruang belajar ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian yang tergabung dalam ruang saya ini. Di dalam ruang saya ini nanti saya akan mungkin sharing atau bisa jadi saya akan cakap-cakap ya, berbincang-bincang terkait dengan ilmu komputer. Akan tapi sebelum saya bercerita lebih jauh itu, mungkin untuk yang pertama ini sebagai perkenalan, saya akan bercerita tentang bagaimana caranya saya membuat video ini. Nah, mungkin perlu saya perkenalkan salah satu tool, salah satu software yang bisa juga digunakan oleh mungkin Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, ataupun mungkin ada lain yang ingin mempromosikan satu produknya dengan menggunakan video. Oke, yang saya akan kenalkan adalah ini, yaitu screen recording and capture. Jadi ada beberapa software yang bisa kita manfaatkan untuk screen recording and capture ini. Salah satunya adalah OBS atau Open Broadcaster Software Studio. Jadi OBS Studio ini free ya, Anda nanti bisa download, kemudian Anda bisa install. Selain OBS ada Genitrix, ini adalah juga software yang bisa Anda, salah satu software yang Anda bisa sebagai alternatif untuk bisa memanfaatkan itu. Kemudian juga ada lagi software yang disebut dengan Camtasia. Mungkin Anda sudah mengenal ini, tapi kalau belum, nanti suatu saat kita akan bercerita tentang bagaimana menggunakan Camtasia ini di dalam media pembelajaran ataupun untuk mempromosikan satu produk dengan menggunakan video. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Snagit. Jadi ini juga Snagit dan Camtasia tadi adalah berbayar ya. Anda silakan juga kalau mau menggunakan, di situ ada trialnya juga. Anda bisa mencoba dulu, apabila sesuai maka Anda bisa menggunakan Snagit ataupun Camtasia. Oke, tapi untuk yang pertama ini saya akan memperkenalkan software yang disebut dengan OBS atau Open Broadcaster Software. Nah, kebetulan software ini adalah free ya. Silakan Anda download di laman ini. Jadi di laman ini Anda bisa download secara gratis dengan cara ada yang Android Windows, ada yang Android Mac, kemudian ada juga yang Android Windows. Setelah Anda download, maka silakan Anda menginstalnya. Maka Anda bisa menggunakan OBS ini dengan mudah. Oke, saya anggap Anda sudah menginstal, kemudian Anda juga sudah sudah mendownload, juga sudah menginstalnya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan media pembelajaran ataupun video yang lainnya sesuai dengan kebutuhan Anda dengan menggunakan OBS ini. Oke, mungkin terlebih dahulu perlu saya cerita, ini adalah tampilan pertama dari OBS ya, tapi sebelumnya mungkin saya perlu bercerita terlebih dahulu bahwa ketika kita membuat satu video, kita perlu mengenali dulu alurnya atau skenario-nya. Jadi skenario yang akan Anda buat itu akan berpengaruh terhadap bagaimana seorang audiens, seorang yang melihat, seorang yang menonton video Anda itu paham dengan apa yang Anda maksudkan. Oke, sekarang misalnya kita akan membuat satu media pembelajaran, maka di situ mungkin ada pembukanya dulu, kemudian juga ada kontennya, isi dari video tersebut yang menjelaskan tentang salah satu materi yang perlu disampaikan, kemudian juga ada penutupnya. Oke, sekarang kita mencoba untuk memperkenalkan penggunaan OBS ini yang diawali dengan cara di sini ada beberapa bagian yang perlu Anda pahami. Ada bagian yang disebut di sini adalah scene ya. Jadi Anda membuat scene-nya di sini. Kemudian dari sini itu nanti ada source-nya, ada apa saja yang ada di dalam scene tersebut. Kemudian di sini adalah audio mixernya ya. Jadi Anda bisa mengelola dari audio tersebut, dan di sini adalah scene transitionnya. Jadi Anda bisa mengelola transisinya. Ini adalah kontrolnya. Jadi kontrol ini bisa Anda menggunakan postcard, kemudian Anda bisa recording dan lain sebagainya.
Nah, oke, kita awali yang pertama dengan cara ini sudah ada SIM-nya ya. Kemudian kita membuat satu penambahan dari source pada SIM tersebut. Nah, biasanya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita membuat satu video untuk pembelajaran misalnya, maka ada pembukaan. Nah, pembukaan biasanya adalah dengan menggunakan satu kita tampil gitu ya, kita tampil di depan, kemudian kita bercerita apa yang nanti akan sebagai introduction, apa yang akan kita sampaikan di dalam kontennya tersebut. Oke, untuk itu maka saya perlu menambahkan satu source ini ya. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Tambahkan ini, kemudian Anda bisa klik OK. Nah, maka akan tampil cam yang Anda miliki. Nah, cam itu nanti akan Anda bisa atur di sini ya. Atur, kemudian kalau sudah Anda atur, maka Anda bisa klik OK gitu kan ya. Di sini ada klik, kemudian Anda bisa klik OK. Maka akan keluarlah video seperti ini. Kemudian Anda bisa membesarkan video ini. Jadi Anda tarik ke sana gitu kan ya. Nah, sampai dengan besar. Oke, di sinilah akan tampil video yang pertama. Jadi mungkin skenario yang pertama adalah untuk pembukaan, perlu Anda membuat seperti ini. Oke, paham kan bagaimana cara membuat untuk yang pertama kali dengan video capture device. Jadi ini adalah video capture device, kita tambahkan, kemudian akan tampil cam dari yang Anda miliki. Setelah itu kita mungkin akan masuk kepada skenario yang oke ya, ini kita tambahkan terlebih dahulu. Kita masuk ke, nah ini tambahkan, kemudian mungkin kita perlu running text dan sebagainya, maka bisa kita tambahkan di sana. Oke, setelah kita nambahkan itu tadi satu scene ya, tadi kan scene yang pertama tadi itu, kemudian ini scene yang kedua, kita duplicate ya. Nah, setelah duplicate maka kita bisa seperti ini ya, kita bisa memperkecil ya, supaya kita bisa menambahkan kontennya. Maka ini bisa kita tarik ke sini seperti ini. Nah, setelah kita tarik, maka source-nya akan kita tambahkan ya. Di sini akan kita tambahkan source-nya ya, ini ya. Ya, kita akan menambahkan window capture. Jadi di window capture tersebut maksudnya adalah bagaimana kita membuat satu wadah, membuat satu tempat untuk presentasi kita. Nah, setelah kita klik di sini, maka akan tampil ini ya, di capture-nya, kemudian kita oke-kan saja, maka akan tampil seperti ini. Oh ya, sebelum itu mungkin terlebih dahulu tadi Anda perlu mempersiapkan PPT ataupun materi yang perlu Anda sampaikan. Kalau sudah itu Anda buka terlebih dahulu, maka akan tampil seperti ini. Kemudian Anda klik OK ya. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Sama dengan tadi, maka Anda bisa menggeser ini sampai dengan sesuai dengan yang Anda inginkan. Kita geser, maka akan tampil seperti ini ya. Mungkin bila kita perlu geser lagi, maka akan tampil seperti ini. Jangan khawatir dengan ini yang tertumpuk ya, gambar yang tertumpuk ini. Kita bisa dengan cara mengelola ini, menggeser ke bawah sehingga akan tampil seperti ini. Oke, ini adalah konten yang kedua. Jadi kita sudah memiliki dua skenario. Yang tadi adalah pembukaan, yang kedua adalah digunakan untuk menjelaskan konten yang kita miliki. Anda silakan berkreasi, mungkin bisa mempercantik tampilan yang Anda inginkan sesuai dengan kreasi seni yang Anda miliki. Oke, setelah itu mungkin kita bisa perlu menambahkan ini ya. Nah, kita menambahkan scene-nya, kemudian akan sama dengan tadi ya. Kemudian akan masuk scene 3. Nah, scene 3 ini adalah fungsinya bagaimana kita bisa memberikan kata penutup di sana. Ya, desainnya adalah seperti itu. Mungkin kita tambahkan di sini ini karena ini sudah ada seperti ini ya, ada dua source, yaitu yang pertama adalah video capture, kemudian yang kedua adalah window capture. Maka mungkin kita bisa menghapus yang ini dengan
jarak, maka kita bisa klik ini, kemudian kita bisa menghapusnya. Nah, kita maka akan hilang. Nah, karena kita ingin membuat satu penutupan, mungkin kita akan perlu menambahkan lagi source kembali ya. Nah, ini ya, image ya. Kemudian kita di sini ya. Kita pilih image-nya di mana letaknya. Kita tahu posisinya. Ini sudah saya siapkan satu image yang nanti saya akan gunakan untuk mengucapkan kata terima kasih. Akan tumbuh seperti ini. Kemudian saya ya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah mungkin kata penutupnya, sama dengan tadi. Jangan khawatir dengan tunggu itu, kita bisa mengelolanya dengan menggeser source-nya ke bawah. Itu caranya bagaimana kita mendesainnya. Jadi ada di awal perlu kita membuat sebuah skenario yang itu nanti mungkin kita letakkan pada scene-scene ya. Di scene-scene itu kita butuh resource apa gitu kan. Resource itu kita siapkan ya. Kemudian kita kelola untuk bagaimana kita bisa membuat video dengan bagus. Kemudian mungkin setelah jadi, maka Anda bisa menjalankannya dengan klik di sini ya, file, kemudian di sini ada show recording. Kalau sudah selesai semuanya, maka bisa show recording, sehingga yang tadi itu mungkin saya bisa tampilkan seperti halo, selamat siang dan sebagainya. Kemudian Anda bisa menjalankan ini teks yang sudah Anda bikin tadi. Introduction, Anda menjelaskan apa itu data adalah bla 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 bla, apa itu big data adalah bla 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 bla, sampai Anda menjelaskan secara penuh apa itu big data dan sebagainya. Seperti ini ya, Anda bisa menjelaskan terus sampai dengan yang terakhir. Mungkin langsung Anda tutup dengan yang Anda buat tadi. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah cara untuk mengoperasikan OBS ya, untuk media pembelajaran. Intinya yang pertama, ini adalah pengenalan toolnya. Anda bisa berkreasi dengan tool itu, tapi yang paling utama adalah Anda harus membuat satu skenario. Bagaimana skenario itu supaya bisa memudahkan kepada audiens untuk memahami apa yang Anda maksudkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.